Niang-niang, jangan tinggalkan hamba begini. Kalian mau apa? Mau apa? Coba kalian geledah, apa ada barang berharga di tubuhnya? Kalian mau apa? Jangan sentuh niang-niang kami. Niang-niang apa? Sudah 5 tahun tidak bertemu kaisar. Masuk istana dingin berarti sudah dicampakkan. Minggir kau. Jangan sentuh niang-niang kami. Meski di istana dingin, beliau tetap selir yang ditunjuk langsung kaisar. Niang-niang selalu baik pada kalian. Ya sekarang niang-niang baru. Kalian tega berbuat begitu padanya. Tak takut petir. Suruh dia minggir. Cepat lihat matanya. Apakah matanya terbuka? Hari ini kan festival lentera. Ngomong apa sih? Mayat hidup. Ada apa ini? Kenapa kepala ini sakit sekali? Niang-niang. Niang-niang. Syukurlah niang-niang baik-baik saja. Kepala niang-niang sakit karena masuk angin. Masuk anginnya belum sembuh. Kok dia bisa dengar omonganku? Suyao, bukankah ini tokoh utama novel yang kubaca? Apa aku pindah dimensi? Ternyata aku masuk ke tubuh selir istana yang mati di awal cerita ini. Tidak bisa, aku tidak mau terjebak di sini seumur hidup. Harus cari cara ketemu kaisar brengsek itu. Niang-niang, jangan diucapkan. Ini bisa dihukum pancung. Aku sampai bersuara. Yang mulia, tolong cicip 1 suap saja. Bawa pergi, beta tak mau. Singkirkan. Bagaimana bisa paha ayam dimasak seenak ini? Harus aku yang turun tangan. Sudah tengah malam. Yang mulia ingin camilan? Tidak perlu. Beta mau jalan-jalan. Jangan ikut. Yang mulia seharian tidak makan minum. Ini bagaimana ya? Tengah malam. Kenapa masih ada orang di dapur istana? Wangi sekali. Ini kok bahkan ragi tape pun tidak ada. Ini. Bangunlah bicara. Kebetulan sekali kamu juga mau makan? Kamu, kok wajahmu tidak asing ya? Tidak, pasti tidak. Kamu pasti salah lihat. Wah, ganteng banget. Kamu yang bicara. Tak ada yang bicara. Kenapa aku bisa dengar suara? Lihat hidungnya, matanya begitu bening. Kok mirip mahasiswa cowok ya? Apa itu mahasiswa cowok? Lihat pakaiannya, jangan-jangan dia Kasim? Kamu, Pasti bukan, sayang banget wajah seganteng ini. kamu tidak kenal. Pasti dia pengawal. Dia tidak mengenal hamba. Menarik. Kakak pengawal, saya Dayang dari istana. Nama saya. Hamba bernama Tang Yuan. Saya cuma terlalu lapar jadi keluar cari makanan. Aduh, jangan laporkan ke atasan. Tolong.
Ini tangyuan buatan saya, Bapak pasti lelah. Coba cicip. Kabur-kabur. Kalau ketahuan Kaisar brengsek, kepala saya dipenggal. Kamu bilang apa? Mana mungkin hamba. Yang mulia, tolong makan sedikit saja. Jika setiap hari tidak makan, bagaimana tubuh bisa bertahan? Sudah kubilang, aku tak nafsu makan. Bagaimana kabar Dayang yang kusuruh kamu cari tahu itu? Hamba sudah menyuruh orang menanyakan ke semua istana yang berpenghuni di sisi barat. Semua mengatakan tidak ada Dayang bernama Tang Yuan. Bodoh, satu orang tak bisa Yang ditemukan. mulia, aduh, yang mulia, Bagaimana caranya agar bisa merebut perhatian? Di buku tertulis, Kaisar brengsek mengadakan lomba nyanyi dan tari. Ada seorang selir yang bersinar sangat cemerlang. Mengedengarkan postur tubuh kecilku ini, aku cuma bisa menari senam kesegaran jasmani. Apa aku harus mempertunjukkan jurus bela diri militer? Niang-niang berubah ya. Kaisar brengsek itu menyebalkan. Niang-niang berani memanggil yang mulia. Wangzi, aku ingat, apakah putri keluarga Su itu tinggal di sini? benar. Yang mulia, Nona Su terkena penyakit gila. Lebih baik jangan. Aku ingat, begitu dia masuk istana, keluarga Su langsung tertimpa musibah. Tinggal sendiri di sini, kasihan. Kebetulan hari ini bebas, aku akan menjenguknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4. Yang mulia, aduh, hamba siapa yang tak tahu diri ini memukul kepala saya dan mengganggu perjalanan yang mulia. Cepat keluar sekarang juga. Ada apa ini? Kenapa Kaisar bajingan itu datang? Sudah, Buka pintu, Baginda Kaisar sudah tiba. Cepat keluar menyambut. Xiao Tao, kau tahan mereka dulu ya, aku ganti baju dulu. Buka pintu, ini. Buka pintu, Baginda. Kamu jalan gak lihat-lihat ya? kamu kok di sini? Kak, tolong, ada yang mau bunuh aku di sana. Tolong selamatkan aku traktir makan deh. Aduh, tolonglah. Dia belum tahu aku Kaisar. Menarik, baik aku bantu kamu kali ini. Mana orangnya? Mana orangnya? Pergi. Kakak, kamu memang yang terbaik. Makanan. Ayo ke dapur istana, waktunya menikmati fasilitas Kaisar bajingan lagi. Gimana, enak nggak? Rasanya lumayan lah. Rasanya ini tidak sama dengan buatannya. Paduka, bagaimana kalau yang mulia mencicipi yang itu? Masih belum ada kabar tentangnya? Hamba sudah menyuruh orang menanyakan ke semua istana, tidak ada dayang bernama Tang Yuan. Hamba tahu, Paduka. Hamba tahu cara mencari dayang itu. Kita adakan saja kompetisi memasak di istana. Semua orang dari setiap istana, baik selir maupun dayang, berhak ikut. Pemenangnya akan diberi hadiah. Karena Nona Tang Yuan ini menyukai urusan dapur, kita adakan kompetisi memasak untuk menariknya datang. Bagaimana pendapat Paduka? Bagus, sangat bagus. Apa? Kaisar brengsek itu mau adakan kompetisi memasak. Niang-niang. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Lalu untuk apa aku berlatih menari susah payah selama ini? Itu namanya menari, Niang-niang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4 Cangman detian ya si Wodaai. Penonton, angkat tangan kalian. Itu sih seperti dukun kesurupan. Sial saja, percuma juga berebut kasih sayang.
Aku santai saja menunggu aja. Niang-niang, hamba dengar pemenang kompetisi memasak ini ada hadiahnya. Hadiah apa? Leci persembahan dari barat, ditambah ratusan tael rempah dan obat wangi. Dan juga 1000 tael emas. Wah, aku mulai tertarik nih. Selanjutnya, jangan buru-buru satu persatu. Yang mulia jangan khawatir, pasti akan ditemukan. Identitasku takkan ketahuan, kan? Kita semua dayang istana. Kau pikir dengan sedikit kecantikan bisa apa? Sungguh menggelikan. Jangan-jangan yang dibicarakan itu aku? Memangnya kenapa kau dibicarakan dayang biasa? Wajahnya seperti Entah rubah dari perahu. istana Mana asalnya? Kalau sampai dilihat nyonya pengurus, habislah kau. Mengapa kau hina ibuku, Nona? Nona, menurutku Nona dari rumah pelacuran kali. Kau. Xiao Tao, jangan hiraukan NPC kecil seperti ini. Di buku pun namanya tidak disebut, betul kan? Dayang A. Ah, omongannya aneh, benar gila. Selanjutnya, Sudahlah, kurasa dia memang tidak ada di sini. Yang mulia, Xiao Tao, sekarang bahkan belum siang. Ngajak aku datang sepagi ini buat apa? Niang-niang, kita tak punya uang untuk menyuap. Hanya bisa antre hingga siang, baru masuk dapur kekaisaran. Lihat, mereka pun sama seperti kita. Kalau telat, jangan-jangan Yang Mulia sudah pilih pemenang. Lalu, bagaimana Niang-niang bisa membuat Yang Mulia berubah pikiran? Ah, masakan yang dibuat oleh niang-niang kalian ini itu benar-benar satu-satunya di dunia. Aku tak percaya ada yang pernah mencicipinya. Tenang saja. Kokisu turun tangan, 1 setara 2. Kaisar brengsek pasti suka. Yan sudah lebih dari 2 jam, masih belum bisa memilih pemenangnya? Menurut IB, bebek 8 permata yang diajukan dari Istana Zenfei itu sangat bagus. ini masakan apa? ini namanya mie instan. Nama apa ini? Sungguh tidak pantas. Cepat ambil ini. Tunggu. Zen justru merasa nama mie instan ini cukup menarik. Persembahkanlah. Baik, Cepat ambil ini. Tidak lihat Kaisar sudah. Ini. Siapa yang buat panggil dia menghadap? Tahukah kamu betapa besarnya dosa menipu Kaisar? Ampun Yang Mulia. Kalau ketahuan anjing itu, Yang Mulia tahu saya keluar istana dingin pasti diam-diam. kepala saya dipenggal. Nanti kamu yang pergi mewakili saya, habis terima hadiah kita berdua makan barbeque. Oke, saya tidak bisa mengkhianati Niang-niang dia. Ampun Yang Mulia, hamba tidak dapat memberitahu. Mohon dihukum. Kakak, kenapa pemenangnya belum keluar? Pemenang dayang istana ini memakai nama palsu ketahuan kaisar. Sepertinya akan diseret untuk dipenggal. Apa? Di hadapan Kaisar masih berani menutup-nutupi. Ini adalah kejahatan menipu Kaisar pengawal. Seret dia keluar, hukum pentung sampai mati. Ibu Suri, Berhenti Xiao Tao minggir.
Niang-niang, dia cuma terima hadiah untuk saya. Kenapa kalian penggal kepalanya? Kamu, Dia. Mas pengawal, ternyata kamu. NPC 1 dan NPC 2 yang lewat. Selir jahat, si nenek sihir tua. Kamu, wah, jangan-jangan dia ini. Kaisar bajingan. Kurang ajar, Yang Mulia. Orang ini tidak tahu aturan, sungguh tidak pantas. Ibu Suri, hamba akan putuskan ini. Kalau begitu mie instan ini yang kamu buat, maka terimalah hadiah. Kamu tak penggal kepalaku? Di hatimu, aku suka sekali memenggal kepala orang. Bukan, tentu saja tidak. Di hatiku, kamu itu dicintai semua orang, disukai semua bunga, dilihat semua mobil pun meledak. Maaf ya, salah sebut. Hadiah. Bukan emas? Kamu, kalau begitu kamu tidak mau menerima hadiah dari hamba. Bukan, aku mau. Karena pemenang sudah terpilih, bubarlah, hamba masih ada urusan. Baik, Berdiri. Hamba masih ada urusan denganmu. Hah? datang. Paduka Ibu Suri Suyao dia. Jangan panik. Tak disangka dia ternyata tidak mati. Perkara memfitnah keluarga Su tahun itu. Jika hal ini sampai diketahui Kaisar, akibatnya tak terbayangkan. Cepat carikan cara untuk menyingkirkannya. Baik. Sangat memalukan. Bisakah dunia ini menghapusku? Kok dia pemeran utama? Aku akui dia tampan, tapi sama sekali tidak seperti Kaisar di serial drama. Apa mataku tumbuh di atas kepala? Sungguh sunyi sekali. Buta ya? Maaf ya, aku yang tidak melihat. Zen naik takhta di usia 17 tahun, beri amnesti umum dan anugerahi pejabat berjasa. Tak pernah bermalas-malasan setengah hari pun. Kamu sudah kerja keras, saudara. Zen tahu, yang utama bagi keluarga kerajaan adalah memperbanyak keturunan, agar kekuasaan abadi diwariskan turun-temurun. Tapi dari 3.000 selir di harem tak ada satupun yang... Aduh, masa sih? Jadi juru masak pribadi Zen. Aku tak mau jadi istrimu. Ternyata cuma jadi koki untukmu. Aduh, malu banget. Kenapa bicaramu cepat sekali? Sangat memalukan. Ada lubang nggak? Pengen sembunyi masuk lubang. Jangan merasa malu. Di istana banyak yang menginginkan wanita yang diinginkan kaisar. Kamu hanya perlu melayani saat aku makan. Selain itu lanjutkan bekerja di istana terpencil. Kamu lumayan perhatian juga ya. Meski aku mengizinkanmu melayani di hadapan kaisar, tapi pikiran yang tidak seharusnya jangan dimiliki. Ini kan suruh aku kerja 2 pekerjaan. Tampaknya baik kehidupan sebelumnya maupun sekarang. Tidak bisa lepas dari takdir jadi pekerja. Baik, diterima. Siapa yang mau mondar-mandir di hadapanmu? Narsis. Kamu, Paduka, Ibu Suri kamu sakit kepalanya, sedang mencari Paduka di mana-mana. Memang benar si nenek sihir, sekarang ini seharusnya sedang adegan cari mati. Minta Kaisar adakan pemilihan selir ya. kalau harem sudah penuh, untuk apa lagi adakan pemilihan? Keputusanku sudah tetap. Ibu, aku tidak berminat padanya. Hanya mengangkatnya jadi pengurus makanan. Kaisar belum tahu dia adalah Suyao. Baik, ibu sudah lelah. Ananda mohon diri. Xiao tahu, menurutmu apa Kaisar brengsek itu sakit otak? Niang-niang. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi.
Setidaknya, aku ini kan kepala koki hotel bintang 5. Kaisar brengsek ini malah menyuruhku memasak untuknya hanya karena semangkuk mie instan. Kalau bukan karena ledakan gas, mana mungkin Suyao sampai seperti ini, Niang. Xiao Taoku yang harum dan lembut memang yang paling menggemaskan. Tenang, nanti ku bawa kau keluar istana. Niang tidak suka di dalam istana. Di istana tiap hari kenyang dan dapat uang. Ibuku bilang banyak orang berjuang mati-matian tapi tidak bisa masuk. Kamu tak paham? Tentu tidak enak. Pernah lihat kerbau dan kuda? Lalu kamu pernah lihat kerbau atau kuda mana yang senang bekerja? Xiao Tao, tunggu sampai niang-niangmu ini sukses nanti. Dapat dikrik kerajaan, aku bawa kamu keluar istana. Nanti kita buka toko sendiri, jadi bos, bebas dan santai. Bukankah itu lebih baik? Tapi modal buka toko ini tetap perlu dicari. Pergilah, ambil uang hadiah dari kemarin. Niang, uangnya sudah dibawa. Kaya. Hormat pada Niang. Jangan sungkan. Saya kan selir buangan di istana dingin. Hormat lagi buat apa? Kaisarmu tak kenal saya. Niang, sejak Anda masuk istana, keluarga di rumah, Anda sudah tinggal di istana dingin selama 5 tahun. Pantas saja Yang Mulia tidak mengenali Anda. Keluarga di rumah. Salah hamba yang bicara. Silakan Niang. Yang Mulia sedang menunggu untuk bersantap. Tunggu sebentar. Gonggong, perusahaan kita. Bukan. Apakah di istana kita ada contoh selir istana dingin yang dibebaskan setelah menjalani hukumannya? Maksudmu, apakah ada contoh yang dikeluarkan dari istana? Ya, betul. Di dinasti sebelumnya, beberapa selir senior diizinkan keluar istana menjadi biksuni. Kalau begitu, menurutmu kalau saya bisa membuat kaisar senang, jangan-jangan karena senang dia akan... Niang. Dapur Kekaisaran. Niang sudah tiba. Kantong wangi yang Anda bawa ini? Rempah-rempah untuk memasak. Wah, tidak terkira Anda juga bisa memasak. Warisan keluarga saya. Keluarga Su turun-temurun pejabat terhormat, ternyata juga menghasilkan ahli masak ya. Perintah Nona Su. Ini masakan Niang luar biasa. Baginda merasa memasak hanya untuk beliau seorang terlalu menyanyiakan bakat Niang. Lebih baik Niang menurunkan ilmu masak ini kepada para koki di dapur kekaisaran agar keahlian Niang dapat disebarluaskan. Menyebarluaskan apa? Cuma biar aku kerja double? Wah, keterlaluan. Kembali ke pekerjaan lama, tunjukkan kemampuan mengiris kalian, masak hidangan andalanmu untuk kucicipi. Setelah selesai, tukar tempat. Ayo. Pisaunya biasa belum? Langsung dipotong saja. Asap pisau dulu biar kerja cepat, tahu tidak? Iya. Niang sedang mencari apa? Tempat sampah. Aku juga tidak tahu, di zaman ini namanya apa ya? Intinya yang bisa buang kulit kuaci. Oh. Yang di sana itu minyak dingin langsung dimasukkan ke wajan. Siapa yang ngajarin? Belajarnya sampai ke nenek buyut. Baginda kenapa datang sendiri ke dapur istana? Hari ini hamba tidak ada urusan, cuma mau lihat-lihat. Sudah, kamu boleh kembali dulu. Baik, Baginda, pohon besi ini mau berbunga rupanya. Ini benar-benar memprihatinkan. Apa bedanya dengan kain lap di rumah nenekku? Ini siapa yang buat? Saya. Benar-benar membuatku terkejut. Jangan-jangan kamu kira aku mau memujimu? Yang mengejutkan adalah betapa buruknya masakan, penampilan, aroma, dan rasa sempurna. Aku tak berharap banyak. Harus pas, kan? Karamel gulanya belum levelmu segini. Masih disebut koki istana. Kurasa kamu lebih cocok jadi anak cuci piring.
Ini siapa yang buat? Saya yang buat. Pas, jelek banget. Ini siapa yang buat? Tidak enak. Ini. Saya yang buat. Hidangan ini lebih baik tanya nenekku cara membuatnya. Masaknya lebih baik darimu. Cuma sayangnya dia sudah meninggal. Kalian semua ini benar-benar angkatan terburuk yang pernah kuhadapi. Kalau jago, coba sendiri. Aku sudah menunggu kalimat itu darimu. Yang ini. Itu rempah yang sangat berharga. Tujuh, 8, 9, 20 selesai. Ayo. Ayo ikut dan lihat. Aku ingin tahu kehebatan wanita ini sampai menarik perhatian yang mulia. Hari ini Kamis gila, makan saja dijamin langsung diam. Apa itu Kamis gila? Saus madu mustard, saus manis pedas amber, saus malasi cuan pedas. Kenapa semua memandangi Kaisar? Aduh, makan? Menurutku gorengan ini juga tidak begitu. Luar renyah, dalam lembut, berair dan segar. Saus celupnya juga punya cita rasa yang unik. Kalian lihat tidak? Belajarlah dari ini. Yang mulia silakan pesan. Mau makan apa nanti malam? Nanti malam Ibu Nona Su tidak perlu datang. Yang mulia tidak makan setelah tengah hari. Tidak makan setelah tengah hari. Pantas saja terlihat lemah. Sampai sekarang belum punya keturunan. Suyuan ngomong apa lagi? Aku tidak bilang apa-apa. Kamu, Yang mulia, kalau tidak semangat makan, pikirannya bermasalah. Tidak suka makan ini penyakit, harus diobati. kamu lancang kamu. Ayo olahraga di Taman Kekaisaran. Masih ada laporan yang harus kubaca. Aduh, ayo pergi. Apa benda ini? Tali penguat badan. Dengar ya, lompat tali itu olahraga kardio yang paling aman dan sederhana. Lihat wajahmu pucat, nafsu makan kurang, pasti jarang olahraga. Ayo lompat bersama saya. Aku ini raja negara, tidak pantas. Kesehatan yang mulia yang utama. Ayo cepat, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Tidak bisa, Dia kenapa ada di sini juga? Pria tidak boleh bilang dirinya tidak bisa. tidak bisa. Jangan lanjut. Yang mulia ini kenapa? Ada yang perlu dicari hamba? Aku datang. Nanti aku cari kamu lagi. Ayo pergi. Pria, Dayang dari mana ini? Lihat Ibu Suri kami tidak bersujud. kamu rupanya selir berhati busuk. Oh, kamu toh selir yang isi perutnya cuma akal-akalan jahat. Berani tidak hormati yang mulia. Untungnya nenek ini lincah, bisa-bisanya dikira kalian lagi syuting drama pendek. Kamu mau apa? Langsung main tampar saja. Yang mulia menamparmu, berani kau hindari. Aku menghindar, kenapa? Bukankah semua bisa jadi selir? Kamu cuma selir buangan dari istana dingin, berani menyamakan diri dengan Aku adalah selir yang ditetapkan langsung oleh Kaisar. Meskipun ditempatkan di istana dingin, masa boleh dihina oleh seorang dayang seperti dia? Melawan atasan, tidak punya rasa hormat. Selir Zan mengajari bawahannya begitu? Aku Kehabisan kata-kata. Dengar ya, kalau kalian berani ganggu aku lagi, aku akan... Kalau
Kalau tidak, aku juga tak bisa apa-apa. Lari cepat sekali, nggak seru. Memang pantas disebut penggemar berat Zhen Huanzuan. Perang istana gampang banget. Beta. Kamu baik juga ya, mau bantu Beta halangi matahari. Betul, Beta memang sedang meneduhimu dari matahari. Kerja bagus, ini hadiahnya. Bukan, Beta cuma bercanda. Nanti malam ketemu di dapur istana. Jam berapa? Jam 2 malam, sampai ketemu. Tunggu dulu, Beta belum setuju. Kamu terlambat. Kalau Beta bilang tadi macet di jalan, percaya tidak? Hah? Jangan marah dong. Beta jamin, kamu datang ke sini malam ini pasti puas. Sudah matang. Ini kue, Iya, aku coba cicip. Ada isinya, manis. Aku belum pernah mencicipi kue seperti ini. pasti saja. Mana mungkin kau pernah makan bakpao krim telur? Bakpao krim telur. Kamu dengar lagi omonganku? Hamba tak sengaja bertemu Su Yao di taman, tapi dia bicara seenaknya, sangat tidak sopan. Hamba tak punya pilihan. Dasar perempuan hina ini. Wabah itu tak membunuhnya. Dia malah muncul lagi di hadapan Kaisar. Jika Kaisar mengetahuinya bahwa dia adalah putri keluarga Su, maka perbuatanmu dan hamba menjebak keluarga Su dulu. Kaisar pasti akan tahu. Lalu kita harus bagaimana? Segera cari cara. Aku akan membuatnya hilang selamanya. Kepala dapur istana mana? Kenapa sarang burung walet permaisuri Zen belum siap? Pagi ini Permaisuri Zen tak kirim utusan. Dapur istana belum. Maksudmu apa? Tidak segera disiapkan malah berani membantah. Permaisuri menginginkan sarang burung walet darah kualitas terbaik. Kalian kerjakan dengan kalau masih ada satu helai bulu yang tidak dibersihkan, awas kepala kalian. Selesai. Kenapa Wang Zi belum datang? Permisi, apakah ini Nona Su? Iya, ada apa? Konon masakan yang Anda buat sangat lezat. Biasa saja. Nona Su, apakah ini sup manis yang Anda siapkan untuk yang mulia hari Ya, ini? satu untuk beliau, satu Ngomong-ngomong, untuk Wang Zi. Bapak Wang sibuk, saya disuruh hantar Nona Su. Nona Su, sesuai aturan, hamba harus memeriksanya terlebih dahulu. Baik. Nona Su, lihatlah mereka, masakan apa yang mereka buat itu. Mau belajar? Bisa berguru padaku. Boleh saja. Aku ajari kamu. Itu masakan apa sih? Nona Su sudah diperiksa, tidak ada masalah. Baru makan mau manis lagi. Jangan-jangan nanti mau makan camilan sore, makan malam, makan sup malam lagi. Ayo pergi. Permaisuri sudah beres. Dijamin Su Yao nanti muntah-muntah dan mencret, kehilangan muka di hadapan yang mulia. Makan bagus untuk kulit dan wajah. Bagaimana? Rasanya bagaimana? Yang mulia, Xiaoyan, kamu kenapa? hei orang panggil tabib istana. Kamu memberi apa kepada Baginda? Aku tak memberinya apa-apa. Tangkap dia, Baginda. Lepaskan aku. Dia pasti makan makanan yang bertentangan, harus dimuntahkan. Baginda,
Lepaskan aku. Kalau lewatkan waktu terbaik ini, kalian tak akan bisa lihat dia lagi. Aku bersumpah, ini tak ada kaitanku. Kalau aku mau meracuninya, kenapa harus menunggu sampai hari ini? Wangzi, Baginda, dengarkan dia. lepaskan. Di mana? Ketemu. Baginda, Cepat gimana? Satu suap lagi. Ini, Tangkap dia untukku. tangkap dia untukku. Kalian mau apa? Dia belum lepas dari bahaya. Suyao berusaha membunuh Baginda, bawa dia pergi. Aku Baginda, bagus, sudah dimuntahkan, sembuh. Berdiri bengong saja untukku, seret dia pergi. Lepaskan aku. Yan Er, tabib sudah dipanggil? lapor Ibu Suri, sudah dipanggil. Yan Er, bagaimana keadaannya? Lapor Ibu Suri, Baginda makan makanan yang saling bertentangan. Sekarang sudah dimuntahkan semua, tidak apa-apa lagi. Yan Er, jaga baik-baik Baginda. Masalah Suyao meracuni Baginda, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Baik, Entah bagaimana keadaan kaisar brengsek itu. Bubur wijen ini, ada makanan lain yang bertentangan? Kalian datang untuk membebaskanku? Bebas? Suyao, aku bersusah payah menyingkirkan keluarga Su. Kali ini kamu malah menyerahkan dirimu ke tanganku. Masih mau bebas? Menyingkirkanku? Ini alur cerita baru apa? Di buku tidak tertulis bagian ini. Omong kosong, kamu ini sudah gila. Bukannya Ibu Suri ini hanya fokus ingin mencampuri urusan politik berkaitan dengan kaisar brengsek, selir Zen, selir Li, dan selir Wang. Kok bisa berhubungan dengan menyingkirkan NPC seperti aku? Kamu ngomong apa sih? Aku tak bicara. Kalau Ibu Suri tahu, dia akan dikurung di istana Changyuan hingga tua sendirian. Anaknya meninggal di usia 30, tidak punya keturunan, dinasti pun berganti. Bisa-bisa mati kesal. Wanita iblis, kamu wanita iblis. Bawa dia ke kantor hukuman ketat untukku. Baik, Bawa saja ke sana, aku toh tidak akan mati. Kalau mati bisa hidup lagi. Ketemu nanti aku racuni kau dulu. Yang Mulia, jangan marah. Kamu kenapa? Aku jelas-jelas tidak bilang apa-apa. Kok wajahmu seperti mau kena serangan jantung? Hei, mau tidak aku buatkan 2 botol obat jantung untukmu? Kamu. Aku juga tidak ingin menambah korban lagi. Jika kau bersedia melepaskan dendam dan menghilang dari hadapan kaisar, aku bisa membiarkanmu hidup. Dendam? Dendam apa? Maksudmu dendam karena menghancurkan keluarga Su dan membuangku ke istana Tahu kau dingin? lancang. Tunggu, aku bercanda, menghilang itu mudah. Lepaskan saja, aku keluar istana. Jangan-jangan Ibu Suri mau memenggal kepala Yang Mulia kita? iya ya. Jangan-jangan Ibu Suri mau penggal kepala Yang Mulia? Aku khawatir dengan Yang Mulia. Iya ya, sangat khawatir. Kapan Yang Mulia bisa keluar ya? Kapan bisa keluar ya? Panggung Wang, berhenti meniru ucapanku. Bisa tidak kamu? Niang, Anda tidak apa-apa. Apa Anda dipukul? Apa Ibu Surani menyusahkanmu? Biar saya lihat dipukul di mana. Sakit tidak? Niang. Ciao Tao, aku sangat terharu, kamu tetap yang paling manis. Ayo, ikut Niang pulang. Niang, tidakkah Anda ingin menjenguk Baginda? Tidak perlu. Dia tokoh utama, mana mungkin mati. Ayo pergi.
Sangat menyebalkan. Kalau dia sampai mati diracuni, aku harus mulai ulang. Bagaimana kalau aku pergi menjenguknya? Ini bukan karena peduli padanya, cuma tak mau mulai ulang lagi. Bagaimana kalau dia mengira aku menyukainya? Bagaimana kalau cuma lihat sebentar, benar-benar cuma sebentar? Seharusnya di sini ya. Siapa itu? Mas, jangan berlebihan lah. Yang mulia, dia menyusup ke kamar tidur malam ini. Mungkin keluar. Baik. Ini apa-apaan? Dasar bodoh. Itu permainan kasmaran. Aku nggak tahu. Yang mulia, Kamu ini perempuan, kok bisa berbuat keterlaluan begitu? Bisa-bisanya memanjat atap terus. Yang mulia, coba pikir, perempuan setiap hari berdandan dan merias alis. Bukankah itu untuk menyenangkan orang yang dicintainya? Kalau begitu aku lanjut. Tubuhmu bagus sekali, otot perutnya 8 kotak. Kalau tidak ada yang mengagumi, sayang sekali kan? Aku lihat-lihat kenapa? Kamu ngarang. Sudahlah, Beta takkan urus dengan mendekatlah dan bicara. Wajahnya ganteng banget. Hari ini Bu Suri menyulitkanmu. Hari ini perut Beta sendiri yang tidak enak, bukan urusanmu. Sup manis buatanmu, Beta sangat suka. Beta baru temukan beberapa bahan makanan langka. Besok jam 2 malam, tunggu di dapur istana. Ya, Niang, apa yang ingin Anda lakukan sampai larut malam begini? aku sulit tidur. Dadaku sesak, kepalaku terasa agak pusing. Ah, kalau begitu aku akan panggil tabib istana. Jangan urusi. Ini penyakit hati, hanya aku sendiri yang bisa mengobatinya. Katakanlah, Ibu Suri si nenek sihir itu sudah janji akan membebaskan kami berdua dari istana. Ini seharusnya jadi hal yang membahagiakan semua pihak. Tapi kenapa begitu terpikir aku akan meninggalkan tempat ini, hatiku jadi merasa tidak enak. Apa ini karena pekerja sudah terlalu terbiasa diperbudak? Saat budak tani sebentar lagi akan bebas dan bersorak gembira. Jadi agak tidak biasa. Sadar. Orang-orang ini cuma NPC di dalam buku. Ngapain aku berempati pada mereka? Pokoknya, sampai sekarang belum ada restart ulang. Berarti secara default, aku boleh pergi kan? Ya, betul. Aku ini orang modern, ngapain tinggal di dalam istana? Aku harusnya keluar istana, menikmati hidup bebasku. Kaisar brengsek yang punya banyak selir itu, makan apa, minum apa, Ya, apa benar, hubungannya kan denganku? Begitu. Xiao tahu. Benarkah Ibu Suri izinkan kami keluar istana? Ah, 100% benar. Perintah Ibu Suri itu sangat berharga. Lihat yang dipegang Sang Kasim itu daftar nama Dayang yang akan keluar kan? Aku lihat nama kita. Ayo pergi. Paduka. Ada apa sampai tergopoh-gopoh? Ibu Nonasu, dia kabur. Yang mulia Kaisar, hamba mohon diri. Aku pergi berlibur keluar istana. Dadah. Bawa dia kembali. Baik, Kak, mohon diperiksa.
Suyuan dan Yang Tao ya. Ya, betul. Keluar istana lebih awal Betul, karena betul. sakit. Menurutku kalian. Kak, Anda tidak tahu kami berdua sepertinya terjangkit penyakit menular. Cepat pergi. Terima kasih, Kak. Nona Su, tunggu sebentar. Tahan mereka. Aku tidak mau pergi. Wang Gonggong, apa perlu sampai segitunya? Apa aku ini orang yang hina? Niang, ini semua adalah kehendak yang mulia. Bawa dia kembali untukku. Xiao Tao dari keluarga kami, kau bawa kemana? Nona Xiao Tao sedang melayani di dalam istana. Ayo kita pergi. Xiao Tao mengikuti Niang, aku membuatmu menderita. Niang. Yang mulia, Nona Su sudah tiba. Keluar. Baik, Lawang, tegas sekali kau melihatku sendirian di sini. Lawang, hatimu sungguh kejam. Kau mau apa? Kenapa tinggalkan Kaisar? Yang benar saja, kenapa dia terdengar begitu sedih? Aku jadi seperti laki-laki tak setia. Maksudku, mengapa kau ingin keluar dari istana? Yang ini, aduh otak beku, cepat pikirkan alasan. Paduka, tahukah Paduka? Di istanaku ada 326 buah batu bata, tapi setiap batu bata ini sudah kusentuh berkali-kali. 31 diantaranya bahkan sudah muncul retakan-retakan halus. Kalau tidak, aku tak tahu bagaimana harus melewati malam-malam yang panjang ini. Kaisar tidak menyangka kau. Jadi, Paduka, di luar istana masih ada dunia yang luas dan indah. Paduka tega melihatku di balik tembok istana ini meratapi diri sendiri hingga akhirnya binasa sia-sia. Paduka tahukah, keinginanku seumur hidup adalah satu cinta seumur hidup. Malam di istana begitu dingin dan panjang. Jika aku tidak bisa keluar istana, bagaimana aku bisa bertahan? Satu cinta seumur hidup. Pikirannya ternyata sama dengan Kaisar. Kaisar akan pertimbangkan untuk membebaskanmu keluar istana. Benarkah? Begini. Kaisar akan membuat dekrit menganugerahimu lahan subur seluas 1000 hektar agar setelah keluar istana kau bisa mandiri. Mempermainkan perasaan kaisar muda seperti ini, apa tidak keterlaluan ya? Kalau sampai dia tahu aku adalah Suyao, selir yang dibuang ke istana terpencil, pasti kepalaku akan dipenggal. Kau ini Suyao. Apa? Aku kan tidak bersuara. Hei. Kau Suyao. Bukan, maksudku iya. Dengar dulu penjelasanku. Kau bukan Dayang Suyuan, tapi selirku Suyao. Selama ini kau telah menipuku. Aku bilang pun kau takkan percaya. Bagaimana bisa kau tahu aku tak percaya jika tak kau ceritakan? Aku akan beritahu bahwa aku bukan orang dari zaman ini. Kalian semua hanya NPC di dalam buku. Pasti kau anggap aku gila. Bukan dari zaman ini. Suyao, tunggu tak kusangka. Untuk meninggalkanku, kau sampai mengarang cerita mengada-ada seperti ini. Bukan, bagaimana kau bisa mendengarnya? Tadi aku hanya berpikir dalam hati. Sejak pertemuan pertama, aku sudah bisa mendengar isi hatimu. Dulu kukira, bertemu denganmu adalah keberuntungan. Kaulah jodoh takdirku. Tapi tak kusangka, meski bisa mendengar isi hatimu, kau tetap saja penuh kebohongan, mempermainkanku sesukamu. Tunggu dulu, apa salahku?
Aku mempermainkanmu bagaimana? Apa aku tidak melayanimu makan atau tidak melayanimu minum? Ibu Suri yang menyuruhku keluar istana. Kalau berani, hadapi dia. Apa aku melanggar aturan langit? Apa salahku? Aku harus menyembunyikan identitas, mendekatimu, dan hati-hati jangan sampai marahi Yang Mulia, agar tak mulai dari nol lagi. Aku tak peduli lagi. Berani bunuh aku. Kamu bangunlah untuk Tidak mau. kau selir yang kuangkat. Jangan bersikap seperti ini. Jangan penggal kepalaku. Di hatimu, aku begitu suka memenggal kepala orang. Jangan marahi aku. Kapan aku pernah memarahimu? Bebaskan aku dari istana. Hal ini tidak bisa kukabulkan. Kenapa? Kenapa? Kau adalah selir yang kuangkat sendiri. Aku masih dalam usia produktif. Selir mau meninggalkan istana. Bahkan dalam 30 tahun terakhir tak ada presiden seperti ini. Selir macam apa aku ini? Bukankah begitu masuk istana, aku langsung dikurung di istana dingin selama 5 tahun? Berbelit-belit. Wangzi, Yang Mulia, antar Suyuan Suyao kembali ke istana. istana yang mana? Istana dingin. Niang-niang, Niang-niang Yang Mulia hari ini belum makan. Aku sedang tidak mood. Percaya tidak, tanganku gemetar bisa meracuni dia. Tidak mungkin kan? Meracuni kaisar? Tidak. Dia itu pemeran utama. Ngapain aku meracuninya? Soal masak-memasak buat dia, cari siapa saja terserah. Aku ogah melayani lagi. niang-niang, Niang-niang, Anda baik-baik saja. Tidak baik. Ada masalah besar? Jangan-jangan Yang Mulia akan memenggal kepala kita. Ibu, putrimu tidak bisa berbakti lagi pada ibu. Siapa bilang dia mau penggal kepala orang? Aku tanya, apa kamu bisa mendengar OS-ku? OS, apakah itu? Itu yang ada di pikiranku. Kenapa tak bilang? Sudah kukatakan pada Niang-niang agar memaki Yang Mulia lebih pelan. Beberapa ucapan sebaiknya dihindari. Sekarang kaisar brengsek itu sudah membongkar identitas dengar aku memakinya berkali-kali, mana bisa hidup. Tidak, aku tidak hanya memaki dia seorang. Niang-niang, kamu baik-baik saja? Niang-niang, kenapa kamu? Niang-niang. Jangan bergerak, biarkan aku mati sebentar dulu merasakan sensasinya. Yang Mulia, niang-niang tidak enak badan hari ini. Niang-niang, kenapa baru datang? Lada hitamnya mana? Niang-niang, kepala dapur Kekaisaran Zhao bilang, lada hitam ini lebih berharga dari emas. Tolong gunakan dengan hemat ya. Aduh, bukannya barang yang diciptakan itu memang untuk dipakai? Ini sama seperti larang orang nyalakan lampu malam hari demi hemat listrik. Bedanya apa? Einstein mendengarnya pasti akan menangis. Niang-niang bicara hal-hal yang tidak Xiao Tao mengerti lagi. Aku buat makanan enak, coba cicip. Xiao Tao, cicip dulu. Gimana? Enak banget. Yang Mulia, ini bagaimana baiknya? Yang Mulia, sudah larut malam. Aku mau jalan.
Jelas-jelas mau cari Niang-Niang saja. Xiao tahu. Niang-niang, sedalam ini boleh? Boleh, boleh. Bantu aku. Niang-niang, guci ini isinya apa? Kok ada bau harum? Seperti Nanti kamu akan tahu. Ini adalah keahlian rahasia Niang-Niangmu ini. Sudah. Aku hanya ingin melihat apakah bangunan di Istana Dingin perlu diperbaiki. Niang-Niang, Bilang aku tidak ada. Niang-niang bilang dia tidak ada. Niang-niang tidak ada. Niang-Niang, Yang Mulia datang. Cepat buka pintunya. Niang-niang, Yang Mulia masih di luar. Cepat pergi. Yang Mulia, ini Niang-Niang mungkin benar-benar sudah tidur. Bagaimana kalau kita... Ya, Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia bilang kepalanya pusing. Tidak bisa datang. Pergi. Yang Mulia bilang cuaca hari ini tidak baik. Baginda, Yang Mulia bilang kelinci kecilnya melahirkan, sibuk. Pergi. Baik. Yang Mulia bilang, Jangan lanjutkan. Aku akan mencarinya sendiri. Jangan ikut aku. Rupanya dia begitu mencintaiku sampai merindukanku dengan melihat lukisan ini. Aku datang. Bahkan dia pun sebagai seorang perempuan punya sisi pemalu. Lebih baik aku tidak mendekat. Wajar saja menyukai kau bisa langsung mengatakannya padaku. Aku juga bisa memberimu kesempatan untuk menyukaiku lagi. Aku juga bisa memberimu kesempatan untuk menyukaiku lagi. Mengapa kau harus mengurung diri di halaman ini dan bersedih hati? Dan cemberut padaku hanya untuk menarik perhatianku? Sebenarnya, aku juga menyukaimu. Renungkan baik-baik sendiri. Setelah jelas pikirannya, temui aku. Kaisar brengsek, persetan denganmu. Cantik sekali. Yang Mulia, mohon ampuni hamba. Bangunlah, hiasan bunga di kepala kalian. Lapor, ada nona di gazebo yang membantu kami melukisnya. Semuanya antri satu persatu. Yang sederhana 2 keping 1, yang rumit 5 keping 1. Modelnya semua ada di buku contoh. Pilih sendiri ya. Yang ini suka tidak? Suyau, sejak kapan ada bisnis seperti ini di istanaku? Satpol PP datang, cepat-cepat. Berdiri. Bubar saja semuanya. Kenapa tidak mencariku? Tidak tertarik. Dia jelas-jelas sedang mempersiapkan diri untuk kembali menjadi selir, ingin meraih simpati orang, tapi malu mengakuinya. Mulut bilang tidak, hati bilang iya, tak perlu malu. Aku tahu perasaanmu padaku, aku juga bisa memberimu kesempatan. Besok kau kembali saja ke dapur istana, siapkan makanan untukku. Kau tahu seleraku. Mana orangnya? Paduka. Nona, kita lari dari apa sih? Kita lari dari apa sih? Maaf ya, dulu jualan di pinggir jalan, takut banget ketangkep Satpol PP. Nggak tahu juga tadi si Kaisar brengosan ngomong apa. Udahlah, nggak usah dipikirin. Xiao tahu, mau makan apa malam ini? Aku mau makan ayam panggang bungkus tanah yang Nona sebut kemarin. Siap.
Yang mulia, apa kita perlu pergi menjenguk Niang-Niang? Aku ini adalah kaisar sebuah negara. Mana bisa berulang kali pergi menemui seorang perempuan? Oh, bukankah Yang Mulia ingin mencari tempat menikmati bunga plum? Hamba dengar di Istana Dingin Taman Barat sepertinya ada sebatang pohon plum berusia 100 tahun. Bukan, pohon plum 1000 tahun. Oh, kalau begitu aku harus pergi melihatnya. Ayo pergi lihat. Niang-niang, apakah ayamnya bisa dimakan setelah dipanggang matang? Kamu terlalu meremehkan yang-yangmu ini. Tunggu saja dan lihat nanti. Ambil lagi arangnya, makin banyak makin Baik. baik. Inilah kekuatan cinta ya. Selesai sudah. Sudah kembali, taruh arangnya di sana. Wah, harum. Suapan pertama ini untuk Xiao Tao dulu. Enak. Niang-niang, Yang Mulia, Wangzi, kita kembali ke istana. niang-niang, ayam ini begitu besar, kita berdua tidak mungkin menghabiskannya. Perkataanmu juga benar. Kalau begitu begini saja, ayam ini kalian tinggal dan makanlah Kalau bersama kami. begitu, Beta terpaksa menerimanya. Tidak enak menolak. Xiao Tao, ambilkan arak yang kusimpan di bawah pohon itu. Baik, siap. Wah, harum sekali. Ini bunga plum. Benar, ini bunga plum. Minuman ini dibuat dengan merendam bunga segar ke dalam arak. Tambahkan gula batu dan madu. Rasanya sungguh luar biasa, luar biasa. Luar biasa, bersulang. Wangzi, tambahkan lagi untuk... Paduka sidang pagi besok. Aku cuma minum beberapa gelas, tak apa. Ini arak buah, tidak memabuk. Baiklah, kalian juga duduk dan minum bersama. Terima kasih, Paduka. Aku yang mengajak bersulang. Xiao Tao, sudah larut. Kita harus pulang. Wangzi, kita juga kembali ke istana. Paduka berangkat. Detak jantungmu cepat sekali. Kamu Xiao Tao, maukah kamu tidur bersama saya malam ini? Ayau. Xiao Tao, kamu harum sekali.
kamu sudah bangun. Ini mimpi, aku mau tidur lagi. Kenapa kamu di ranjangku? Kamu pikir sendiri. Bukan kamu. Detak jantungmu cepat sekali. Pastinya bukan aku. Xiao Tao, temani aku tidur malam ini ya. Mesum, Zen pria terhormat tak lakukan apa-apa padamu. Mesum. Sungguh, Aku tidak percaya. Kamu punya selir begitu banyak. Siapa yang kamu bohongi? sejak jadi kaisar, aku fokus pada negara. Tak pernah ke harem. Siapa yang percaya? Aku tak bohong. Kalau tak percaya, cek catatan harian istana. Kamu menguping pikiranku lagi? Zen juga tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak peduli. Sudah makan ayam panggangku, minum arak pelumku juga. Kamu juga curi kesempatan Berikan dariku. ganti rugi. Zen, memang ada satu benda yang ingin kuberikan padamu. Apa itu? Gunung emas atau gunung perak? Stempel kekaisaran milik Zen. Apa? Niang-niang, bagaimana Anda bisa menolak Yang Mulia? Itu kan Yang Mulia. Yang Mulia ingin menjadikan Anda permaisuri. Aku juga tidak bilang menolak kok. Aku kan bilang aku perlu pertimbangkan dulu. Apa? Kau mau jadikan perempuan keluarga Su itu permaisuri? Tidak boleh. Aibu tidak setuju. Keluarga Su sudah jatuh, tidak punya daya dukung. Mengangkat permaisuri seperti itu, bagaimana bisa bertahan? Aku sudah kaisar. Mengapa perlu daya dukung? Alasan keluarga Su jatuh, Zen yakin Ibu Suri lebih paham daripada Zen. Aibu pasti tidak akan setuju. Keputusan Zen sudah bulat. Setuju. Tidak setuju. Setuju. Tidak setuju. Ingin Zen setuju apa? Kamu ini jalannya kok tidak bersuara sih? Kamu melamun memikirkan apa? Tidak ada apa-apa, cuma merasa semuanya berjalan terlalu cepat. Tinggal beberapa hari lagi menikah. Ini terlalu tidak masuk akal. Zen mencintaimu. Zen tahu hatimu sudah lama terpaut pada Zen. Wah, tidak sampai segitunya juga kali. Jangan takut, jalan ke depan akan Zen temani kamu. Kalau begitu, penuhi dulu satu syarat. Bagaimana kalau kamu bubarkan dulu haremmu? Aku juga nggak mau maksa orang. Cuma mau bilang, aku baik-baik aja tinggal sendiri. Kamu malah minta aku jadi permaisurimu. Tapi hari ini kamu kasih sayang ke selir ini. Besok ke selir itu. Terus aku gimana? Kalau nggak mau, ya ini. Baik, sekarang juga Zen akan persiapkan. Apa-apaan ini? Dia beneran orang zaman dulu? Dasar perempuan iblis. Karena kamu, Yang Mulia suruh kami keluar dari istana, cuma dibuang begini aja. Kamu mau orang lihat kami bagaimana? Iya, lihat kelakuannya yang menggoda itu. Hari ini kami cakar mukanya. Coba lihat masih suka nggak? Pada sok jadi pemeran utama semua. Yang satu gantung diri mati, yang satu lagi kebakaran mati. Aku ingat masih ada satu. Matinya gimana ya? Oh, segelas anggur beracun. Ini. Mendingan keluar istana lebih cepat. Nikmati hidup dengan bebas. Aduh, sial. Kok aku lupa lagi, suara hatiku bisa kedengeran. Untuk Nenenda, robek mulutnya. Siap. Berhenti untuk Zen. Kaisar, tindakan membubarkan harem ini sungguh tidak tepat. Memikul tanggung jawab keluarga kerajaan seharusnya menjadikan memperbanyak keturunan sebagai kewajiban. Pembubaran harem adalah kesalahan Zen seorang. Zen akan umumkan pada dunia untuk kembalikan nama baik mereka.
laki-laki baik. Niang-niang, Xiao tahu kamu bikin aku kaget setengah mati. niang-niang, besok kan hari pernikahanmu, sulit tidur. Aku tidak bisa tidur. Aku cuma makan terlalu banyak malam tadi, jadi perutku begah. Oh, kirain niang-niang grogi. Aku grogi apa? Aku cuma menjalankan tugas yang diberikan organisasi. Pergi sana. Aku mau tidur. Ya, aku cuma menyelesaikan misi utama. Begitulah. Hormat pada permaisuri. Kenapa perlakukan saya begini? Aku bunuh kalian. Aku bunuh kalian. Kamu siapa? Aku Suyao. Terima kasih sudah menolongku. Tolong bantu aku sekali lagi. Tolong bantu aku membersihkan nama keluarga Su dari fitnah. Aduh, sialan-sialan. Ada hantu, ada hantu. Niang-niang, waktunya bersiap-siap. Kau tahu aku? Nona Su, kalau kau ada di sini, beri tanda dong. Sudah kuduga pasti cuma mimpi. Ada apa dengan keluarga Su? Aku cuma tukang masak kecil, mana bisa menyelidikinya? Nona Su, tenang saja, serahkan padaku, aku pasti menyelesaikan tugas ini. Xiao tahu, cepat ceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada keluarga Su. Aku kesal sekali. Keluarga Su ini dijebloskan ke penjara tanpa alasan yang jelas. Semuanya diasingkan ke tempat dingin dan keras. Kaisar brengsek ini benar-benar keterlaluan. Niang-niang. Jangan halangi aku akan menghadap kaisar brengsek itu untuk meminta keadilan. Niang-niang, bukan Yang Mulia yang mengeluarkan dekret itu. Saat itu Yang Mulia sakit keras dan pingsan. Semua urusan negara diurus Ibu Suri. Oh, begitu. Aku heran kenapa si nenek sihir itu mati-matian berusaha mengusirku. Aku akan membalikan keputusan ini. Aku dapat ide. Aku akan meracuni mereka sedikit. Niang-niang, jangan. Rencanakan pembunuhan Ibu Suri itu kejahatan berat. Siapa bilang aku mau meracuni mereka sampai mati? Cepat bangun. Yang Mulia, hamba membuat semangkuk sup. Silakan dicoba. Yang Mulia, enak tidak? Katakan saja, mau apa lagi ini? Yang Mulia, hamba ingin meminjam sesuatu dari Yang Mulia. Boleh pinjam kartu tanda Anda? Yang Mulia, Terima kasih, Bos. Bos dermawan. Malam ini, hamba mengundang Ibu Suri makan hotpot. Mau ikut tidak? Yang Mulia, Tidak apa-apa, biarkan saja dia.
Ibu Suri tidak mau pergi. Hamba akan segera menolak undangan permaisuri. Sudahlah, kebetulan tidak ada urusan. Ibu Suri akan datang melihat-lihat. Hormat pada Ibu Suri. Ibu Suri. Nanti kau keluar dulu saat makan, tunggu di luar. Ibu Suri, silakan dinikmati. Kukira ada yang istimewa. Ternyata cuma hotpot biasa. Tentu saja istimewa. Ini hotpot jamur Yunan yang khusus kusiapkan untuk ibu. Apa katamu? Ibu Suri, maksudku hotpot jamur ini segar dan lezat. Setelah memakannya bisa merawat kecantikan juga. Ibu Suri, coba cicipilah. Cepat-cepat, kelar tunggu aku. Siap lihat pertunjukan bagus. Ibu Suri, bagaimana perasaan ibu sekarang? Kenapa kau punya 5 kepala? Ini, kok sumpit ini bisa terbang? Berhasil. Kamu, di belakangmu. Niang-niang, tidak ada apa-apa di belakang hamba. Tolong. Niang-niang, kamu membuatku sangat menderita. Jangan kamu mendekat. Aku punya dendam. Sepanjang hidupku, aku jujur dan bersih, tapi difitnah oleh orang jahat. Aku ingin balas dendam. Dingin sekali. Di bawah sana sangat dingin. Niang-niang, aku datang mencarimu. Ini semua salahku. Aku sudah beberapa kali mengajakmu bergabung, tapi kamu selalu menolak. Kebetulan saat itu Kaisar sakit parah. Aku pun jadi hilang akal. Menyuruh orang memfitnahmu soal jual beli jabatan. Kumohon, ini semua salahku. Kumohon, jangan bunuh aku. Semua sudah dengar kan? Jabatan sejarawan. Sudah dicatat semua? Sudah dicatat, semua boleh bubar? Semua sudah selesai. Xiaoyan, terima kasih telah mewujudkan keinginanku. Aku akan mengantarmu pulang. Aku sudah kembali. Nona Su sudah bangun? Dokter Zhang. Aku sudah pulang. Semua yang terjadi setelah masuk ke dalam buku itu seperti mimpi. Kadang aku juga berpikir, apakah mereka benar-benar ada? Istana Dingin, Xiao Tao, Pangeran Wang, si nenek sihir jahat, selir yang penuh akal busuk, dan Xiao Yan. Dia Halo.
Aku Xiaoyan.